untuk mengobati di bagian telinga, misalnya ada keluar cairan dari telinga, ada seperti suara berdengung, lalu ada vertigo, lalu ada tuli mendadak, itu bisa. Itu Lalu penyebabnya apa dok kalau sinusitis itu? oke, paling sering itu biasanya bisa dari alergi, riwayat alergi. Itu memang itu penyakitnya kebanyakan masyarakat Indonesia. Kamera, sehingga kamera itu akan langsung masuk melewati lubang hidung dan langsung akan saya kerjakan dari dalam rongga hidung. Jadi tidak akan ada namanya sayatan dari luar sama sekali, itu tidak ada. Selamat datang di Opseria, obrolan seru dan ceria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Rizky Ramania, host Opseria kali ini. Kali ini saya bersama dengan seseorang bintang tamu yang sangat hebat, jadwalnya pun sangat sibuk ya. Jadi mengejarnya itu rada susah nih dari kemarin. Tapi hari ini beliau menyempatkan waktu untuk mengisi Opseria dan untuk berbagi ilmu dengan sobat Opseria. Ya, kita sambut Dr. David, spesialis THT. Ya, halo sobat ceria. Ya, monggo dokter mungkin akan perkenalan lebih dalam atau ada yang mau disampaikan ke Sobat Opseria? Oke, perkenalkan saya Dr. David dari spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Bertugas di RSUD Haji Barang sudah sejak 2023 ini. Oke. Oh iya, udah lumayan lama ya dok ya, berarti lumayan. udah 2 tahun Ya, ini ya, hampir 3 tahun ya dok ya, di RSUD Haji Barang. Berarti pasiennya sudah banyak ya dok ya? Lumayan aja iya. ya. Berarti dokter ini dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher ya. Jadi mungkin memang ini bagiannya itu ya. Ini mungkin dokter ada sobat Opseria yang belum tahu apa sih itu spesialis THT BKL gitu. Mungkin dokter akan jelaskan dulu apa aja kasus-kasus yang ditangani oleh dokter selama ini. Monggo dokter. Biasanya karena memang kalau masyarakat awam biasanya mengetahui ini kan spesies THT ya, memang kita untuk mengobati di bagian telinga, misalnya ada keluar cairan dari telinga, ada seperti suara berdengung, lalu ada vertigo, lalu ada tuli mendadak, itu bisa. Lalu kalau misalnya dari bagian hidung, misalnya dari hidung yang pilek, hidung mampet, lalu hidung misalnya berbau, atau misalnya ada kecelakaan lalu ada patah di bagian hidung, atau misalnya luka di bagian hidung, intinya segala sesuatu keluhan di bagian hidung saya juga bisa. Lalu di bagian, kita turun lagi ke bagian tenggorok, misalnya paling sering ya itu pasti amandel, itu sering. Lalu yang tidurnya mengorok misalnya, lalu ada infeksi di daerah leher hingga daerah mulut, itu juga bisa. Saya tangani seperti itu. Berarti banyak ya dokter ya. Jadi bukan sekedar hanya telinga, hidung, dan tenggorokan saja, tapi juga bedah, kepala, dan leher ya dok ya. Ada tambahannya sekarang ya dokter ya. Terus ini nih dok, saya tuh sering banget ya ada pasien-pasien di rumah sakit, terus tetangga atau di rumah itu pasien yang hidungnya bermasalah dok. Itu katanya itu didiagnosa sinusitis gitu dok. Itu berarti salah satu yang dokter tangani juga ya? Ya, betul sekali. Sinusitis itu apa sih dok? Oke, sinusitis itu sebenarnya merupakan penyakit di area rongga hidung dan di area sinusnya juga. Misalnya gejala-gejalanya itu meliputi misalnya orang dengan gejala hidungnya sering mampet, lalu ingusnya keluar terus, lalu ingusnya kadang-kadang sulit dikeluarkan, lalu kadang ada nyeri juga di daerah wajah, lalu hingga nyeri daerah dekat mata, atau katakanlah ada penurunan fungsi penghidu atau penciuman seperti itu juga itu bisa dibilang sudah sinusitis. Apalagi kalau gejalanya misalnya sudah lebih dari, kan kalau orang pilek kan kata biasanya 1 minggu 2 minggu, nah ini kok udah lebih dari itu udah pasti kemungkinan besar sinusitis biasanya seperti itu. Gitu ya dok ya. Itu penyebab paling sering apa dok itu sinusitis itu? Apa yang kalau kita tahu penyebabnya kan kita bisa hindari ya dok ya. Itu penyebabnya apa dok kalau sinusitis itu? Oke, paling sering itu biasanya bisa dari alergi, riwayat alergi. Itu memang itu penyakitnya kebanyakan masyarakat Indonesia. Orang dengan alergi misalnya ada alergi dingin, alergi debu,
terus begitu kena alergi kok jadi bersin-bersin terus menerus, misalnya terus jadi mampet dan pilek, itu juga salah satu tandanya untuk orang alergi. Lalu bisa juga penyebab dari virus, dari infeksi bakteri juga bisa. Lalu daya tahan imun tubuh juga jelas bisa. Berarti alergi itu pengaruhnya besar ya dok terhadap sinusitis ya dok ya? Betul, itu merupakan biasanya paling seringnya sih seperti itu yang bisa menyebabkan sinusitis. Kalau misalnya nih dok dingin karena AC atau debu polusi itu juga pengaruh nggak dok itu untuk sinusitis itu? Ya, itu berpengaruh, tapi itu memang bukan yang utama, tetapi itu juga sangat berpengaruh karena itu termasuk dari alergi dan daya tahan imun tubuh kita juga seperti itu. Sama ini nih dok, saya itu pernah dengar ya, katanya dari gigi gitu, dari gigi kok bisa jadi sinusitis, itu gimana ya dok? Itu hubungannya sama sinusitis itu dari gigi gimana? Oh iya, betul sekali. Jadi banyak juga pasien yang mengeluh hidungnya kok ingusnya tiba-tiba berbau, lalu ingusnya berwarna hijau, dan setelah digali lebih dalam memang ada riwayat sering sakit gigi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan misalnya ada gigi yang bolong di bagian atas, lalu ada infeksi, kumannya naik ke area sinus, dari area sinus itu akan menginfeksi di daerah sini, sehingga akan timbul keluhan sinusitis yang dikarenakan dari infeksi gigi. Sama ini nih dok, berarti untuk pengobatannya nih dok, saya pernah ini ya, banyak orang-orang menganggapnya kalau misal sinusitis itu harus dapat antibiotik gitu, karena itu ada radang. Apakah itu seperlu itu antibiotik untuk sinusitis gitu dok? Oke, sebenarnya tidak semuanya wajib sinusitis diberi antibiotik. Hanya sinusitis yang dikarenakan infeksi bakteri yang harus kita berikan antibiotik. Kalau misalnya sinusitisnya karena alergi, karena misalnya virus atau penyebab lain, dan tidak perlu antibiotik. Jadi memang tidak bisa semua sinusitis kita kasih antibiotik. Jadi itu salah kaprah ya. Iya, berarti itu tergantung penyebabnya ya dok ya. Kalau karena bakteri memang perlu antibiotik untuk membunuh kuman ya. Tapi kalau penyebab lainnya itu sebenarnya nggak wajib antibiotik ya dok. Betul. Terus ini dok, saya pernah dengar yang semprot hidung itu gimana dok? Kalau untuk yang semprot hidung? Semprot hidung itu memang ada berbagai macam varian, tetapi itu merupakan yang paling aman. Cuma memang ada beberapa semprot hidung yang hanya boleh dipakai kurang dari 1 minggu. Jadi tidak boleh pakai lebih dari 1 minggu. Itu akan mengakibatkan pasien akan merasa hidungnya kok terasa mampet terus. Nah, itu memang jadi lebih baik kalau semprot hidung itu memang aman sebenarnya, tetapi lebih baik tetap harus ke dokter THT dulu agar kita bisa mengetahui tipenya yang bagaimana, dan kita yang menyarankan semprot hidungnya untuk yang seperti apa. Berarti tetap harus konsultasi ya dok ya. Betul. Terus kalau yang cuci hidung itu dok, cuci hidung gimana itu dok? Cuci hidung itu memang merupakan cara yang paling efektif untuk orang dengan misalnya sering pilek, sering hidungnya tidak nyaman, itu bagus. Apalagi orang-orang yang dengan misalnya bekerja di tempat yang lingkungannya misalnya banyak debunya, itu juga sangat baik, itu sangat efektif. Mungkin cuci hidung itu kurang ngetrend ya untuk di masyarakat awam, tetapi sebenarnya itu juga cukup sempat booming saat COVID. Saat COVID itu banyak orang yang sering cuci hidungnya. Itu merupakan hal yang baik sebenarnya. Iya itu. Iya dok. Berarti cuci hidung itu juga ini ya, salah satu untuk ininya juga. Itu pas zaman COVID ya dok, kayaknya sering ya itu ya, cuci hidung kayak gitu ya untuk menghilangkan virus gitu kan. Dulu kan sering sekali ya dok ya. Terus ini nih dok, sinusitis itu perlu operasi nggak sih dok? Terus kapan sinusitis itu perlu dioperasi gitu? Oke. Rata-rata sinusitis memang rata-rata akan berakhir di operasi, tetapi tidak seperti itu juga. Ininya biasanya harus kita obati. Kalau sudah kita obati, katakanlah sudah hampir 1 bulan sudah kita obati, tapi kok masih belum membaik-membaik, mungkin kita bisa menawarkan opsi operasi juga seperti itu. Intinya harus coba kita obati dulu. Kalau siapa tahu nanti mau bisa diobati, kita obati aja ya. Tapi ya tetap terbaik harus kita konsultasikan dulu sama dokter THT-nya dulu. Berarti tetap harus periksa, nanti dilihat apakah ini cukup diobati atau sudah perlu operasi gitu ya dok ya. Betul. Terus mungkin kan orang-orang di masyarakat gitu ya dok ya, kalau dengar kata-kata operasi gitu kan pasti udah takut duluan nih, aduh operasi diapain sih kayak gitu ya. Jadi mungkin dokter bisa jelaskan kalau operasi sinusitis itu seperti apa sih operasinya, terus biar masyarakat tuh tahu bahwa nggak seseram itu gitu ya dengan kata-kata operasi itu. Betul, operasi sinus itu buat saya sih mungkin itu tindakan sehari-hari saya ya. Intinya operasi sinus yang sudah saya lakukan itu menggunakan kamera, sehingga
kamera itu akan langsung masuk melewati lubang hidung dan langsung akan saya kerjakan dari dalam rongga hidung. Jadi tidak akan ada namanya sayatan dari luar sama sekali, itu tidak ada. Jadi tidak usah takut, tidak semengerikan itu. Rata-rata pasien setelah operasi akan terasa sangat nyaman. Misalnya yang tadinya hidungnya mampet terus pilek terus menerus, bukan pilek terus menerus, tapi pileknya lebih sulit keluar. Setelah operasi rata-rata akan mengalami hidungnya jadi lebih lega dan ingusnya akan lebih mudah keluarnya. Dan kalau ada nyeri-nyeri daerah wajah biasanya akan serta-merta ikut menghilang juga. Nah itu ya, berarti kan operasi itu ternyata nggak seseram itu guys gitu ya. Ternyata nggak semua operasi itu harus dengan dibedah. Tapi ini sekarang operasi sinusitis itu bisa pakai kamera, jadi tanpa pembedahan ya dokter ya. Jadi hanya lewat pembedahannya memang ada, tapi lewat dari dalam lubang hidung. Jadi tidak akan meninggalkan bekas luka dari luar, tidak. Iya. Berarti nggak ada bekas luka dari luar ya. Mungkin kan orang-orang khawatir operasi daerah hidung, takutnya hidungnya disayat gitu ya dok, nanti menimbulkan bekas luka, nggak cantik, nggak ganteng lagi gitu ya. Tapi ini berarti pakai kamera tanpa sayatan luar, tapi di dalam aja ya dok ya, dan itu nggak meninggalkan bekas dari luar ya dok, bekasnya hanya di dalam dan nanti akan sembuh dengan sendirinya itu ya dok ya. Iya, jadi nggak perlu takut lagi nih buat teman-teman di rumah mungkin yang punya keluhan seperti yang tadi dokter David sampaikan, pilek dan sebagainya. Periksa, mungkin kalau disarankan operasi, sudah tahu operasinya seperti apa, jadi nggak perlu takut lagi. Terus ini nih dok, saya pernah dengar tentang pijat wajah gitu dok. Apakah itu pijat wajah efektif untuk sinusitis gitu dok? Oke, sebenarnya pijat wajah itu untuk efektif pengobatan tidak, tapi untuk mengurangi gejala agar pasien lebih nyaman itu memang seringkali akan membantu, tapi itu bukan pengobatan utamanya, itu hanya meringankan gejala. Gitu ya dok, berarti buat ngeringanin gejalanya aja ya pijat wajah itu ya. Terus ini nih dok, kan kalau orang-orang yang sering pilek gitu ya, mungkin punya sinusitis itu takut minum air dingin dok, takut tambah parah. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok minum air dingin nih gitu? Nah itu sebenarnya hanya mitos. Oh mitos aja ya. Tapi lebih pengaruh lebih ke daya tahan imun tubuhnya dan alerginya dia sih. Jadi kalau itu mitos aja. Oh itu mitos aja ya dok ya. Betul. Oh iya siap. Berarti nggak perlu takut ya dok ya, orang-orang dengan sinusitis mungkin pengen minum air dingin ya sesekali gitu, atau mungkin pengen es gitu ya, lagi hawa panas gitu ya, aduh saya sinusitis nih takut minum es karena sinusitisnya tambah parah. Ternyata itu hanya mitos, jadi boleh ya guys minum air dingin gitu ya saat terkena sinusitis. Terus ini nih dok, itu kalau sinusitis itu kan penyakit peradangan ya. Ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apakah sinusitis itu menular gitu ya dok. Takutnya kan orang taunya kalau penyakit yang di area pernafasan area itu adalah menular gitu ya. Mungkin perlu dokter jelaskan tentang sinusitis apakah menular atau tidak. Oke, sinusitis tidak menular ya, seperti yang ditekankan tadi. Itu kan memang mungkin lebih ke dari alerginya kita sendiri, lalu dari daya tahan imun tubuh, tapi ya mungkin juga kalau yang dari virus ya itu mungkin masih bisa menular, tapi itu akan sangat jarang terjadi, jadi tidak usah takut. Oh iya, berarti nggak, pada intinya kalau secara umum sinusitis nggak menular ya dok ya, berarti nggak perlu takut berdekatan dengan orang yang dengan sinusitis gitu ya dok ya, karena nggak menular. Oh ya, ini udah banyak banget yang kita bahas ya, kayaknya sobat-sobat Opseria di rumah ini kayaknya udah pada jelas ya, udah sangat jelas, malah sangat jelas sekali nih apa yang disampaikan dokter David, sangat mengena gitu ya, dan bisa diterima dengan baik semoga dengan oleh sobat-sobat Opseria. Terus ini yang terakhir dok, mungkin pesan-pesan untuk sobat Opseria di rumah mengenai sinusitis atau mengenai penyakit-penyakit THT gitu yang sering atau apa, pesan dari dokter silakan. Oke, pesan saya untuk apabila nanti ada keluhan hidungnya sering mampet, sering pilek yang sulit keluar juga, lalu ada nyeri daerah wajah, lalu kadang hidungnya berbau, ada penurunan penciuman atau penghidu, segeralah konsultasikan ke dokter THT terdekat. Misalnya di sini saya ada di sini setiap hari di RSUD Aji Barang setiap pagi. Lalu apabila ada keluhan selain hidung juga bisa di bagian ininya, di bagian dada ke atas itu bisa periksakan langsung ke saya ya, termasuk pasien-pasien yang katakanlah punya sakit asam lambung itu juga bisa langsung ke saya juga ya. Oke. Terima kasih dokter, ilmunya sangat bermanfaat ya, ini walaupun cuma sebentar tapi ini ilmunya daging semua gitu ya, ibaratnya ini
ilmunya sangat bermanfaat buat masyarakat, apalagi terutama yang masih sering sering pilek lama kayak tadi ya dijelasin Bu Siti, sering pilek lama tapi takut periksa, takut berobat gitu ya, takut operasi dan sebagainya. Ini tadi sudah dikupas tuntas semua sama Dokter David, jadi nggak perlu takut guys buat periksa ke RSUD Aji Barang, ke Poli THT kalau yang ada keluhan tentang telinga, hidung, tenggorokan, kemudian di kepala, leher dan juga lambung yang GERD juga bisa ya dok ya. Nah itu lebih tepatnya LPR ya dok ya, yang LPR itu bisa kayak asam lambung naik gitu ya dok ya. Betul. Ya. Sekian Sobat Opseria dari kami. Terima kasih Dokter David atas kedatangannya ke Opseria. Semoga Opseria kali ini bermanfaat untuk masyarakat luas dan sukses selalu untuk Dokter David. Ketemu di episode berikutnya. Salam Opseria, obrolan seru dan ceria.